Selamat malam. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang proses pembuatan disinfektan chamber. Sebelum penjelasan ini dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok kami terdiri atas Justin Sunarto Budiman, Marcella Laurencia, dan Alicia Virgia Agustin. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang prinsip kerja, flowchart, dan pseudocode dari disinfektan chamber. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang alat-alat yang dibutuhkan pada disinfektan chamber beserta dengan spesifikasinya. Kemudian, kelompok kami akan menjelaskan pula tentang desain, wiring pada PLC, dan ladder diagram dari disinfektan chamber yang kami rancang. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari disinfektan chamber. Pada dasarnya, prinsip kerja disinfektan chamber adalah setiap orang yang masuk ke dalam chamber dan terdeteksi oleh sensor, menyebabkan lampu indikator berwarna hijau akan menyala dan cairan disinfektan akan disemprotkan. Setelah proses penyemprotan selesai, orang dapat keluar dari disinfektan chamber dan lampu indikator berubah menjadi merah, menandakan chamber dalam keadaan standby. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang flowchart dari disinfektan chamber yang kami rancang. Proses dimulai dengan pembacaan sensor. Sensor yang digunakan pada disinfektan chamber yang kami rancang adalah sensor infrared. Jika sensor berada dalam keadaan low, maka LED berwarna merah akan menyala dan disinfektan chamber berada dalam posisi standby. Jika sensor berada dalam keadaan high, maka LED berwarna hijau akan menyala dan cairan disinfektan akan disemprotkan melalui spray selama 20 detik. Setelah itu, spray akan mati dan orang diperbolehkan untuk keluar. Proses terus berulang. Pseudocode dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, cek kondisi sensor infrared yang berada di pintu masuk disinfektan chamber. Kedua, jika sensor berada dalam keadaan low, maka lampu indikator merah akan menyala dan disinfektan chamber berada dalam keadaan standby. Saat sensor berada dalam keadaan high, lampu indikator hijau akan menyala dan terjadi latch pada kondisi sensor. Saat dalam kondisi latch, spray akan menyala selama 20 detik. Setelah 20 detik, spray akan mati, kemudian orang diizinkan untuk keluar dari disinfektan chamber. Sistem terus berulang. Itu sensor fotoelektrik. Sensor fotoelektrik dari Omron dengan model E3ZD61. Sensor fotoelektrik ini memiliki sensing distance sejauh 1 meter, sehingga digunakan reflektor untuk dapat menambah sensing distance-nya. Reflektor yang digunakan yaitu E39R1. Kemudian ada solenoid dengan versi 2WS series. Solenoid ini waterproof dan solenoid di sini digunakan untuk membuka dan menutup aliran air dari pompa. Jadi sistemnya bukan membuka atau menutup pompanya, tapi solenoid yang akan membuka dan menutup aliran dari pompa tersebut. Kemudian ada water nozzle yang digunakan yang jenisnya seperti ini, yang memiliki spray angle sejauh 140 derajat. Kemudian ini adalah bentuk desainnya. Kemudian ini tampak depannya, jadi nozzle-nya ada 6, kemudian ada reflektornya 2, dan sensor fotoelektriknya 2, kemudian ada indikator LED. Indikator LED di sini untuk menandakan proses dari mesin tersebut sudah selesai atau belum. Kalau misalnya berwarna hijau artinya mesin sedang berjalan, dan kalau berwarna merah artinya sudah selesai prosesnya. Kemudian solenoidnya ada di belakang bersama-sama water pump-nya. Baik, selanjutnya adalah mengenai wiring diagram dan ladder diagram yang kami gunakan. Pertama, setelah mengenali komponen-komponen yang digunakan, maka di sini ada konfigurasi wiring yang terhubung ke PLC. Jadi, terdapat
sumber tegangan luar sebesar 24 volt DC yang terhubung ke masing-masing komponen, yaitu photoelectric sensor, terdapat 2 buah, dan solenoid valve, terdapat 1 buah. Lalu, untuk inputnya sendiri, di sini terhubung ke pin X0 dan X1 yang dijembatani oleh relay, sehingga pada saat X0 mendapatkan input, maka relay akan menyala dan akan menyalakan X0 menjadi normally close. Misalkan seperti itu. Kemudian untuk sama halnya dengan photoelectric sensor yang kedua. Dan kemudian untuk output, di sini juga menggunakan relay karena sifat dari solenoidnya adalah normally close. Sehingga ketika diberi input, dia langsung akan mengalirkan air ya. Sehingga kita menggunakan relay juga di sini. Sehingga pada saat X0 atau X1 yang nanti akan dijelaskan kemudian itu berubah kondisi, maka relaynya akan berubah kondisi juga dan akan menyalakan solenoid valve, sehingga air disinfektannya akan mengalir melalui solenoid dan menyemprotkan ke orang yang ada di dalam chambernya, seperti itu. Kemudian ada 2 lampu indikator, yang pertama yang merah dan yang hijau, artinya jika yang merah itu artinya proses sedang berlangsung, kalau yang hijau artinya jika orang sudah di dalam itu dipersilakan untuk keluar, artinya proses sudah selesai jika lampunya hijau. Seperti itu untuk wiringnya. Kurang lebih yang digunakan adalah X0, X1, dan Y0, Y1, Y2. Dan untuk konfigurasi tegangannya PLC, kita gunakan konfigurasi sync. 24 volt dihubungkan ke SS. Baik, selanjutnya setelah tadi wiring diagram, maka sekarang akan dibahas mengenai ladder diagramnya. Pertama, di sini ada button on button yang akan menyalakan lampu LED merah. Artinya proses siap dimulai dan orang belum masuk di chamber. Kemudian, jika ada orang yang masuk, maka IR door akan berubah kondisi menjadi NC. Ya. Tapi karena kondisinya sementara, perubahan sementara kita perlu input dari IR door itu, jadi input dari IR door ini disimpan di dummy Y0. Di dummy Y0. Nah, dummy Y0 ini kemudian akan menjadi parameter input untuk di rang 18 ini, untuk menyalakan solenoid relay ya. Sementara input lainnya adalah IR midroom. Artinya jika orang sudah berada di tengah-tengah ruangan chamber, baru solenoid akan menyala. Dan Y0 sudah NC tentunya ya. Kemudian solenoid akan menyala selama 20 detik ya, selama 20 detik. Begitu yang ditentukan oleh parameter T3. Kemudian pada saat T3 telah mencapai 20 detik, maka lampu hijau akan menyala. Sementara itu parameter lainnya adalah parameter lampu hijau ini akan mati adalah pertama jika green LED telah menyala selama 3 detik atau orang sudah meninggalkan chamber. Artinya IR midroom ini akan kembali menjadi NO. Ya, seperti itu. Begitu. Dan proses ini akan mengulang terus sampai PLC dimatikan ya. Begitu. Mungkin begitu aja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.